Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neta. Saat ini saya merupakan mahasiswi dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Saya dari program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Bagi teman-teman yang baru lulus SMA dan bingung untuk melanjutkan perkuliahan di mana, saya memiliki rekomendasi kampus Islam yang berada di daerah Sambas. Selain memiliki program studi Hukum Tata Negara, kami dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ini memiliki beberapa program studi seperti yang ada di brosur. Selain memiliki Fakultas Syariah, kami dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ini juga memiliki 4 fakultas lainnya seperti Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Dakwah dan Humaniora. Baiklah, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Hukum Lingkungan dari dosen pengampu Jainal Amaluddin MH. Baiklah, saat ini saya akan menyampaikan materi tentang etika lingkungan hidup. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang sederhana. Apa itu etika lingkungan hidup? Etika lingkungan hidup adalah seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang membimbing perilaku manusia terhadap lingkungan alam. Apa sih pentingnya etika lingkungan hidup ini? Etika lingkungan hidup penting karena memberikan landasan moral untuk tindakan terhadap lingkungan. Ini bukan hanya untuk menjaga alam untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan seluruh ekosistem dan generasi yang akan datang. Masuk ke bagian prinsip-prinsip etika lingkungan hidup. Beberapa prinsip utama dalam etika lingkungan hidup meliputi penghargaan terhadap keanekaragaman hayati, tanggung jawab sosial, keadilan, kesetiaan terhadap masa depan, dan keterbatasan sumber daya alam. Baiklah, kita akan masuk ke materi siapa saja sih yang bertanggung jawab terhadap lingkungan ini. Yang pertama, adanya tanggung jawab individu. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Ini termasuk praktik-praktik sehari-hari seperti daur ulang, menghemat energi, dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Kedua, adanya tanggung jawab korporasi. Perusahaan dan organisasi juga memiliki tanggung jawab etika untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Ini termasuk praktek bisnis yang berkelanjutan, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, dan transparansi dalam pelaporan dampak lingkungan. Kita akan masuk ke bagian etika konsumen. Sebagai konsumen, kita memiliki kekuatan untuk memengaruhi perilaku bisnis. Dengan memilih produk dan layanan yang ramah lingkungan, kita dapat mendorong perubahan positif dalam industri. Kedua, adanya etika politik. Para pemimpin politik juga memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kebijakan yang mendukung lingkungan hidup yang sehat. Ini melibatkan perlindungan habitat alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan promosi energi terbarukan. Selain itu, dalam penerapan etika lingkungan hidup ini juga memiliki tantangan. Meskipun pentingnya etika lingkungan hidup, ada banyak tantangan dalam penerapannya secara konsisten. Ini termasuk kepentingan ekonomi yang bertentangan, kurangnya kesadaran, dan tekanan untuk mencapai keuntungan cepat. Di sini, saya akan memberikan contoh etika lingkungan hidup dalam aksi. Etika lingkungan hidup dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menggunakan tas belanja kain atau kantong belanja yang dapat digunakan ulang untuk mengurangi penggunaan plastik. Kedua, memilih transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki sebagai alternatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketiga, mendukung produk-produk yang bersertifikat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Keempat,
membuang sampah dengan benar dan memilahnya sesuai jenis untuk mendukung daur ulang dan pengelolaan limbah yang lebih baik.